Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu kita memuji Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala. Dan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Zat yang maha hidup, berdiri sendiri, maha kuat, maha bijaksana, yang telah menciptakan semua yang di langit, semua yang di bumi, dan semua yang di kedalaman lautan, kelihatan atau tidak kelihatan oleh mata manusia. Zat yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan telah menggantungkan segala nikmat yang diberikan kepada kita dengan kalimat Alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau kita sering mengulangi kalimat yang mulia ini. Juga yang kedua, kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik, manusia yang paling sempurna, pemimpin seluruh Rasul dan anak Adam pada hari kiamat adalah Nabi Muhammad SAW. Siapapun yang mengikutinya pasti akan bahagia karena tahu mana halal haram dari Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala, dan ujung-ujungnya akan masuk ke dalam surga. Dan siapapun yang menolak risalahnya, ajarannya, tuntunannya, agama yang dibawa, maka pasti akan sulit hidupnya, tidak tahu mana halal dan haram yang diinginkan oleh pencipta langit dan bumi, serta ia akan masuk ke dalam api neraka. Maka sangat wajar sebagai pengikut yang setia kalau kita membacakan salam hormat kita. Baik, kita lanjutkan seperti biasa di Jumat pagi kita ini. Semoga Allah berkahi bahasan tentang kitab Nawaqidul Iman, atau pembatal-pembatal keimanan atau keislaman. Dan kita masuk sekarang ke pembahasan ketiga di halaman 178, hal-hal yang membatalkan iman yang bersifat ucapan atau qauliyah dalam tauhid ubudiyah atau tauhid uluhiyah. Saya pernah jelaskan ada 3 macam tauhid. Tauhid artinya pengesaan Allah sebagai pencipta. Ada tauhid rububiyah. Rububiyah yang berarti pengesaan Allah dari sisi penciptaan, pengikraran dengan lisan, dengan hati, dan aplikasi dengan anggota tubuh kalau Allah lah satu-satunya pencipta, pemilik, pemusnah, dan seterusnya. Yang kedua ada tauhid uluhiyah namanya. Uluhiyah artinya pengesaan Allah dari sisi penghambaan, penyembahan, kepatuhan. Jadi seperti orang sholat, puasa, zakat, haji, mengerjakan semua perintah-perintah dan mengesahkan Allah dalam hal tersebut, itu namanya tauhid uluhiyah. Ada hal-hal yang membatalkan keimanan masuk dalam ucapan qauliyah dalam tauhid uluhiyah itu. Jadi mestinya kita murnikan ibadah untuk Allah, tapi ada orang justru membatalkan keislamannya dari tauhid itu. Ini judulnya. Pertama kata beliau di sini penulis, makna tauhid ubudiyah dan urgensinya. Apa tujuannya? Di awal pembahasan ini kami menjelaskan makna tauhid ubudiyah atau tauhid uluhiyah dan urgensinya. Tauhid ubudiyah, ubudiyah dari kata-kata ibadah ya, adalah mengesahkan Allah Ta'ala dengan perbuatan-perbuatan hamba. Hal itu dengan memberikan seluruh bentuk ibadah hanya kepada Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, tidak ada partner. Tauhid ini adalah dasar agama karena para rasul diutus dan kitab-kitab diturunkan karenanya. Kami akan menurunkan atau menjelaskan sejumlah ucapan ulama dalam menetapkan tauhid ubudiyah ini. Ibnu Taimiyah berkata, hakikat tauhid adalah hendaknya kita beribadah hanya kepada Allah semata, tidak ada yang dimintahi dengan doa kecuali Dia, tidak ada yang ditakuti kecuali Dia, tidak ada yang ditawakkali ya, kecuali Dia. Itu diperbaikin kalau yang pegang buku, itu tawakkali ya, ditawakali itu takwali ya tulisannya. Tidak ada yang ditawakkali, oh ini maaf betul, ditakwai ya, maksudnya dipatuhi mungkin ya, kecuali Allah. Tidak ada yang ditawakali kecuali Allah atau kecuali Dia, dan agama hanyalah untuknya, bukan untuk seorang makhluk. Hendaknya kita tidak mengangkat para malaikat dan para nabi sebagai sesembahan, apalagi hanya sekedar para imam, para syekh, para ulama, para raja dan lain-lain. Ibnu Taimiyah juga berkata, adapun tauhid yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam kitabnya Al-Qur'an,
Dia menurunkan kitab-kitabnya dengan membawa tauhid tersebut dan mengutus rasul-rasulnya serta disepakati oleh kaum muslimin dari seluruh millah. Millah itu maksudnya seluruh ya, pemahaman. Ya. Mungkin di sini bisa dikatakan juga millah itu orang-orang yang berselisih pendapat dalam masalah fikih. Kemudian karena ada perselisihan pendapat maka bisa dikatakan dari seluruh orang yang berselisih pendapat. Maka ia seperti yang dikatakan oleh para imam, yaitu syahadat bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, beribadah hanya kepada Allah semata, tidak ada sekutu baginya, sebagaimana Allah menjelaskan dalam firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi kita masih menjelaskan tentang tauhid uluhiyah ya. Apa itu tauhid uluhiyah? Yaitu mengesahkan Allah dari sisi penyembahan, kepatuhan. Tidak boleh berdoa, sujud, memohon, takut, mencintai kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman tentang masalah itu dalam surah Al-Baqarah 163. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Tidak ada Tuhan sesembahan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Di sini saksi bahasan wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Makna sembah adalah tunduk, patuh, cinta, ya. Semuanya itu masuk dalam makna sembah. Allah mengabarkan bahwa sesembahan itu adalah sesembahan yang satu, yang tidak boleh menjadikan sesembahan selainnya. Maka tidak disembah kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Lalu Ibnu Taimiyah berkata lagi, lanjut Ibnu Taimiyah, Allah telah berfirman dalam ayat yang lain, surah An-Nahl ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut faminhum man hadallaha wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Al-ayah. Dan sesungguhnya kami telah mengutus para rasul pada tiap-tiap umat untuk menyeru sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Taghut itu kalau Bapak Ibu bisa kasih isyarat di sebelah bukunya adalah semua yang disembah kepada selain Allah, semua yang disembah selain Allah, patung kah, malaikat kah, syaitan kah, namanya taghut istilahnya. Jadi disimpulkan semua yang disembah selain Allah. Allah berseru dalam ayat ini, sembahlah Allah saja dan jauhi taghut. Maka di antara umat manusia ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, mereka ikutin petunjuk itu dan mereka dapat hidayah. Dan ada pula di antara mereka yang telah pasti kesesatan baginya, karena mereka tidak mau mengikuti Allah Subhanahu wa taala, tidak mau tunduk dengan hukum-hukum Allah. Allah menjelaskan bahwa dengan tauhid inilah Dia Allah mengutus seluruh rasul, bahwa Dia Allah telah mengutus setiap rasul dengan tauhid ini kepada setiap umat. Inilah Islam yang dimana Allah tidak menerima agama selainnya dari orang-orang terdahulu dan orang-orang yang nanti akan datang kemudian. Allah berfirman di dalam Al-Imran ayat 83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afa ghaira dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa qarhan wa ilaihi yurja'un. Maka apakah mereka mencari agama lain selain daripada agama Allah, padahal kepadanya lah, kepada Allah segala apa yang di langit dan di bumi menyerahkan diri, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan. Makna ayat ini sangat agung Bapak Ibu sekalian, karena menunjukkan kepada kita yang kufur sebenarnya hanya segelintir kecil dari manusia dan jin. Selain daripada dua kelompok makhluk ini, itu pun cuma yang kafir saja, seperti hewan-hewan semuanya, semua tumbuh-tumbuhan, semua malaikat, air, udara, ya, api, segala sesuatu yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya. Yang membangkang hanya ya yang kufur dari golongan jin dan manusia. Jadi cuma segelintir saja sebenarnya yang kufur kepada Allah. Makanya Allah mengatakan, maka apakah mereka masih mencari agama lain selain agama Allah untuk mengisahkan Allah dan tunduk dengan hukum-hukumnya, padahal kepadanya lah segala apa yang di langit dan di bumi menyerahkan diri, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah lah mereka akan dikembalikan. Agama Allah hendaknya dipeluk oleh para hamba, diikhlaskan kepadanya, mereka hendaknya menyembahnya semata dan menaatinya.
Itulah hakikat Islam atau berserah diri kepadanya, maksudnya kepada Allah. Barang siapa mencari agama selain itu, maka tertolak. Ia tertolak. Begitu pula Allah telah mengingatkan di dalam surah Al-Imran ayat 18 sampai 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Innad dina 'indallahil Islam. Al-ayat. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Tidak perlu kita mencari-cari lagi Tuhan yang mana. Siapa yang menciptakan air, udara, langit, bumi, tumbuh-tumbuhan, macam-macam buah-buahan dengan warna dan rasanya. Allah sudah memperkenalkan diri, hanya Dia. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Disembah artinya tunduk, cinta, patuh, ya, takut. Yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Dan Islam ini saya sudah pernah jelaskan Bapak Ibu sekalian, bukan agama yang baru, tapi semua nabi-nabi membawa agama Islam. Agama Islam artinya menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengimani semua yang Allah suruh imani. Allah menyebutkan bahwa agama di sisinya adalah Islam setelah Dia memberitakan kesaksiannya, kesaksian malaikat dan para ulama bahwa tidak ada Tuhan yang hak selain Dia. Allah, ya. Allah itu ada garis di tengah mungkin harus diperbaikin. Allah adalah yang berhak untuk disembah. Baik. Allah menyebutkan bahwa agama di sisinya adalah Islam setelah Dia Allah, ya. Setiap huruf D kata ganti dibesarkan awalnya berarti itu adalah Allah, ya. Dia memberitakan kesaksiannya, sama juga nyahnya, n-nya besar di sini. Kesaksian malaikat dan para ulama bahwa tidak ada Tuhan yang hak selain Dia. Allah adalah yang berhak untuk disembah. Adapun orang yang meyakini bahwa Allah adalah Rabb segala sesuatu dan penciptanya, walaupun begitu dia menyembah selainnya, maka dia musyrik kepada Rabb-nya, ya. Mengangkat Tuhan lain selainnya. Ilahiyah atau predikat sebagai yang disembah bukan pencipta atau kemampuan untuk mencipta atau kidam sebagaimana yang ditafsirkan oleh ahli bid'ah, atau kemampuan untuk mencipta atau kidam sebagaimana ditafsirkan. Kidam itu sesuatu yang lama, gitu kan, sebagaimana ditafsirkan oleh ahli bid'ah dalam tauhid dari kalangan ahli kalam, ya. Jadi maksudnya ada di antara mereka yang menganggap Allah itu pencipta, tapi boleh kita sembah selain Dia. Seperti kasus orang-orang Mekah misalnya, mereka mengakui Tuhan namanya Allah, tapi mereka masih menyembah berhala-berhala. Dan kalau disebutkan dalam Al-Quran, ditanya kepada orang-orang Quraisy, kenapa kalian sembah berhala-berhala itu? Sementara kalian tahu ada Tuhan namanya Allah, mereka mengikrarkan itu. Ternyata jawaban mereka, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza sa'altahum man khalaqas samawati wal arda sakhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunna Allah. Hai Muhammad, kalau kau tanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi dan telah mengurus pergantian bulan dan matahari, maka mereka akan berkata Allah. Kalau gitu kenapa kalian sembah berhala-berhala ini? Mereka jawab dan Allah kekalkan dalam Al-Quran, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami enggak sembah berhala-berhala ini kecuali untuk menjadi perantara antara kami dengan Allah. Allah enggak butuh perantara benda mati, jimat kah, keris kah, ya, batu kah, patung kah, semuanya tidak perlu. Allah menyuruh kita dan mengajarkan dalam agamanya untuk langsung berhubungan, doa, mengangkat tangan ke langit, langsung ngomong sama Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang musyrik di mana Allah dan Rasulnya bersaksi bahwa mereka musyrik dari kalangan orang-orang Arab dan lainnya, tidak meragukan bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu dan Rabb-nya. Kalau itu yang dikatakan ilahiyah, niscaya mereka dengan makna tersebut mengakui bahwa tidak ada Tuhan yang hak selain Dia. Ini adalah sesuatu yang sangat penting, harus diketahui manakala dasar Islam dikaburkan di depan mata manusia
sehingga mereka terjerembab ke dalam perkara syirik yang besar dan bertentangan dengan Islam tanpa mereka sadari. Maknanya tadi saya bilang ya, jadi banyak orang Islam mengaku Muslim, mereka mengatakan Allah itu Rabb, Allah itu pencipta. Tapi dari satu sisi mereka beribadah kepada selain Allah, seperti minta-minta di kuburan, pakai jimat, melakukan ilmu-ilmu sihir dan seterusnya. Ini berarti mereka ya rusak dari sisi ya tauhid uluhiyahnya. Padahal tauhid rububiyah dan uluhiyah harus disatukan. Pengikraran bahwasanya Allah itu pencipta rububiyah dan pengikraran bahwasanya hanya Allah yang berhak untuk dipatuhi dan disembah uluhiyah harus bersatu, tidak boleh terpisah. Ibnu Qayyim menegaskan kewajiban memberikan seluruh bentuk ibadah kepada Allah semata. Ibnu Qayyim berkata sujud, ibadah, tawakal, inabah. Ya, inabah itu berarti berharap balasan dari Allah SWT dan kembali kepadanya. Takut, takwa itu patuh, berharap pahala, taubat, nazar mengingatkan sesuatu, kalau berhasil maka dia akan lakukan perbuatan-perbuatan ibadah. Bersumpah, tasbih, takbir, tahlil, tahmid, istighfar, mencukur rambut dalam konteks ibadah sebagai ketundukan dan kepatuhan, tawaf di Ka'bah, doa, semua itu adalah murni haknya Allah, tidak patut dan tidak layak untuk selainnya, tidak malaikat yang dekat dengan Allah, tidak pula nabi yang diutus. Ibnu Qayyim menjelaskan urgensi tauhid ini dan besarnya hajat kepadanya. Dia berkata, ketahuilah bahwa hajat seseorang hamba untuk beribadah atau menyembah kepada Allah semata tidak ada sekutu baginya dan mencintainya dalam ketakutan kepadanya, dalam berharap kepadanya, dalam bertawakal kepadanya. Jadi kita beribadah kepada Allah diikuti dengan khauf dan raja. Khauf itu takut, khawatir nanti jangan sampai kalau saya berbuat dosa misalnya saya masuk neraka, atau khawatir kalau amal ini tidak sesuai dengan tuntunan maka tidak diterima. Dan berharap, raja itu berharap, bagaimana dia berharap agar ibadahnya diterima, gitu kan? Allah selalu mengasihaninya kalau dia bertaubat diterima. Dan bertawakal kepadanya, menyerahkan segala urusan kepada Allah, dalam beramal untuknya, dalam bersumpah dengannya, semua kembali kepada Allah, dalam bernazar untuknya, dalam ketaatan, ketundukan, dan ta'zim itu pengagungan, ta'zim kepadanya, sujud dan mendekatkan diri kepadanya lebih besar daripada kebutuhan jasad kepada ruhnya. Kita harus tahu itu semua lebih kita butuhkan daripada adanya ruh di dalam tubuh kita. Mata kepada cahayanya. Mata kita kalau tidak ada cahaya tidak bisa melihat. Maka kita harus tahu, mengenal bahwasanya Allah satu-satunya Tuhan dan Dia yang berhak untuk ditunduki lebih penting daripada mata kita mendapatkan cahaya. Bahkan hajat untuk beribadah kepada Allah ini tidak memiliki tandingan yang bisa dikiaskan, ya, disamakan kepadanya. Karena hakikat hamba, ruh dan hatinya, tidak ada kebaikan baginya kecuali kepada Allah dan tidak ada Tuhan yang hak selainnya. Dunia tidak tenang kecuali dengan menyebutnya. Dunia berusaha kepadanya lalu ia kembali kepadanya, ya. Berjumpa dengannya adalah pasti. Dengan Allah ada kiamat. Tidak ada kebaikan baginya kecuali dengan kecintaannya dan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ridha dan kebaikan Allah kepadanya. Jadi artinya semua ini kesimpulannya adalah bagaimana seseorang meyakini Tuhan dia hanya satu Allah, kemudian dia hanya kembali kepada Tuhan yang satu itu dengan tunduk, patuh dan seterusnya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menjelaskan secara luas makna tauhid ubudiyah, mewujudkannya, urgensinya, dan dia telah memberi keterangan yang baik dan bermanfaat dalam hal ini, di mana dia menetapkan tauhid ini dan membantah para penyelisih dalam mayoritas buku-buku dan risalah-risalahnya. Dia rahimahullah berkata, sungguhnya Allah yang maha suci dan maha tinggi mengutus Muhammad SAW kepada kita dalam masa fatrah. Fatrah itu kasih tanda di situ adalah masa transisi antara nabi dengan nabi atau antara rasul dengan rasul. Ditinggal dengan masa fatrah. Sebagian ulama mengatakan masa fatrah ini adalah masa antara Isa alaihissalam dengan Muhammad alaihissalam. Itu kurang lebih ada jarak sekitar 600 tahunan. Dikenal dengan masa fatrah, ya.
Dengannya Allah memberi petunjuk kepada Allah yang sempurna dan syariat yang lengkap, di mana ajarannya yang paling besar dan paling agung dan intinya adalah mengikhlaskan agama kepada Allah dengan beribadah kepadanya semata. Tidak ada sekutu baginya dan larangan terhadap syirik. Hendaknya tidak ada yang diibadahi selainnya, baik dia malaikat atau nabi, lebih-lebih yang lain. Seluruh ibadah tidak patut kecuali untuk Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dan ini adalah makna la ilaha illallah. Karena yang disembah adalah yang menjadi tujuan dan tempat bersandar. Bagi yang tidak mengetahui ini adalah perkara remeh. Tetapi bagi yang mengetahui ini adalah perkara yang besar. Banyak orang anggap ini tidak penting, ya, nggak ada masalah kok. Tapi sebenarnya ini perkara yang sangat besar, karena nanti kita akan jelaskan bisa membatalkan keislaman seseorang. Seperti misal dia berdoa kepada selain Allah, menyembelih kepada selain Allah, tawaf kepada selain Ka'bah yang diperintahkan, dan seterusnya. Ini bisa masuk pada hal-hal yang membatalkan keislamannya. Dia juga berkata, tauhid uluhiyah adalah tauhid di mana pertentangan terjadi padanya dari dulu sampai sekarang, yaitu mentauhidkan Allah dengan perbuatan-perbuatan hamba seperti doa, harapan, takut, segan, meminta pertolongan, meminta perlindungan, cinta, inabah, ya, nazar, menyembelih, kecintaan, ketakutan, khusyuk, ketundukan, dan ta'zim. Sudah saya terjemahkan semua tadi. Inabah sama ta'zim juga sudah, ya, menyembah Allah SWT, berharap balasan dari dan kembali kepadanya. Kalau ta'zim, pengagungannya. Kami bisa merasakan kesungguhan yang tinggi dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ketika dia menegaskan tauhid ini. Katanya, takutlah kalian kepada Allah ya saudara-saudaraku. Berpeganglah kepada dasar agama kalian yang merupakan awal dan akhirnya, dasar dan kepalanya, yaitu syahadat la ilaha illallah. Kenalilah maknanya, cintailah ia dan cintailah orang-orang yang meyakininya. Jadikanlah mereka saudara-saudara kalian walaupun mereka semua jauh. Sebaliknya, kufur dan musuhilah tagut. Musuhilah orang-orang yang mencintai tagut, semua yang disembah selain Allah. Atau membelahnya, atau tidak mengkafirkannya. Atau dia berkata, aku tidak ada urusan dengannya. Atau berkata, Allah tidak mewajibkan apapun kepadaku terhadapnya. Orang ini telah berdusta dan berbohong atas nama Allah, karena Allah Ta'ala telah mewajibkan kepadanya terhadap keyakinan tadi, ya, terhadapnya maksudnya terhadap keyakinan harus mengesahkan Allah di uluhiyah, mengharuskan atasnya kufur, ya, kalau orang misalnya menolak la ilaha illallah maka diharuskan kufur di atasnya, anti terhadap mereka meskipun dia adalah saudara dan anak. Kalau sampai ada orang mencoreng la ilaha illallah, tidak mau sembah kecuali kepada Allah, walaupun kerabat kita, itu tetap harus diingatkan, dan itu ya ditinggalkan, dijauhi perbuatan mereka. Takutlah kalian kepada Allah dengan berpegang kepada hal ini. Semoga kalian bertemu dengan Allah Ta'ala dalam keadaan tidak menyekutukannya dengan sesuatu. Ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan muslim dan masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang saleh. Di antara itu oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di tentang urgensi tauhid ubudiyah dan maknanya adalah dasar paling besar yang ditetapkan oleh Al-Quran dan ditegakkan bukti-bukti nyatanya adalah tauhid uluhiyah dan ibadah. Jadi ini semua statement para ulama-ulama ya, tentang pentingnya, urgensinya tauhid uluhiyah. Harus kita yakin tidak ada yang berhak disembah, ditunduki, dicintai, ditakuti kecuali Allah. Dan ini pendapat-pendapat ulama yang kita bacakan ini menegaskan tentang masalah itu dengan dalil-dalilnya. Syekh Abdurrahman As-Sa'di ini terkenal sekali sebagai seorang penulis tafsir. Ada terkenal bukunya Tafsir As-Sa'di, dan beliau punya banyak juga buku-buku karya ilmiah yang lainnya. Beliau mengatakan tentang masalah tauhid ubudiyah ini atau tauhid uluhiyah sama ya. Dasar paling besar yang ditetapkan oleh Al-Quran, yang paling besar dalam Al-Quran adalah dan ditegakkan bukti-bukti nyatanya adalah tauhid uluhiyah atau ibadah. Dasar yang besar ini merupakan dasar ini merupakan dasar paling besar secara mutlak, ya, dasar landasan utama, paling sempurna, paling penting, paling wajib, paling harus difahami demi kebaikan manusia.
Ini adalah perkara yang mana Allah menciptakan jin dan manusia karenanya. Allah menciptakan makhluk-makhluk dan meletakkan syariat demi tegaknya. Dengan keberadaannya berarti kebaikan telah terwujud. Maksudnya la ilaha illallah ya. Menyembah kepada Allah itu akan mendatangkan ini. Allah menciptakan makhluk-makhluk, ya saya ulangi, Allah menciptakan makhluk-makhluk dan meletakkan syariat demi tegaknya kalimat la ilaha illallah. Dengan keberadaannya berarti kebaikan telah terwujud. Dengan kita meyakini la ilaha illallah dan kita sembah Allah, maka kebaikan terwujud karena kita akan mengerjakan kebaikan-kebaikan seperti yang diperintahkan. Dengan ketidakadaannya, keburukan dan kerusakan pasti terjadi. Orang menyembah berhala, menyembah selain Allah, maka pasti akan terjadi kerusakan. Seluruh ayat-ayat Al-Quran adalah perintah kepadanya, kembali kepada la ilaha illallah, dan kepada salah satu dari hak-hak atau larangan terhadap lawannya. Yang menolak la ilaha illallah, maka dalam Al-Quran ditegaskan akan diperangi, atau penegakan hujjah atasnya, atau Al-Quran akan menjadi pelurus terhadap kesalahan-kesalahan itu, atau penegasan tentang balasan orang yang berpegang kepadanya di dunia dan di akhirat. Jadi dalam Al-Quran isinya bisa aja penegasan tentang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, berpegang padanya, artinya betul-betul faham dia cuma sembah, tunduk, cinta dan takut kepada Allah, maka Al-Quran juga isinya menjelaskan masalah itu. Atau penjelasan tentang perbedaan antara mereka dengan orang-orang musyrik. Ia disebut tauhid ilahiyah atau uluhiyah atau tadi ubudiyah. Karena ilahiyah merupakan sifat Allah Ta'ala yang wajib diimani oleh seluruh Bani Adam, dan diyakini bahwa ia merupakan sifat yang tidak akan terlepas dari Allah Ta'ala, yang ditunjukkan oleh namanya yang agung. Ia menuntut, ya, maksudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, namanya Allah yang agung, ia menuntut seluruh sifat-sifat kesempurnaan. Kalimat la ilaha illallah menuntut semua sifat kesempurnaan untuk Allah. Ia disebut dengan tauhid ubudiyah dari sisi kewajiban peran ubudiyah dari seorang hamba yang tidak terlepas darinya dengan segala artinya, dengan mengikhlaskan ibadah kepadanya Ta'ala. Realisasinya pada hamba adalah hendaknya dia mengetahui Rabbnya, mengikhlaskan seluruh ibadahnya kepadanya dan mewujudkan dengan meninggalkan syirik kecil dan besar. Syirik artinya mempartisipasikan Allah dengan makhluknya. Ada yang kecil, riya, memperindah ibadah karena makhluk, dan ada yang besar seperti berdoa kepada selain Allah, menyembelih kepada selain Allah, berzikir kepada selain Allah, tawaf selain di tempat yang telah Allah perintahkan, dan seterusnya. Syekh berkata di tempat yang lain tentang tauhid ini masih perkataan Abdurrahman As-Sa'di, seorang mufassir muslim. Ia adalah perkara yang karenanya Allah menciptakan makhluk. Karena kalimat la ilaha illallah, makhluk diciptakan. Mensyariatkan jihad demi menegakkannya. Karena jihad itu ada membela, menumpahkan darah, bahkan mendapatkan surga karena kalimat la ilaha illallah. Memberikan pahala dunia dan akhirat bagi siapa yang menegakkannya dan mewujudkannya. Azab atau siksaan bagi yang meninggalkannya. Jadi jelas sekali kalimat la ilaha illallah ini sangat penting. Makanya di awal-awal tadi dikatakan lebih penting daripada kita memahami, mata kita menangkap cahaya, bahkan adanya ruh di dalam jasad kita. Ini harus ditanamkan baik-baik dan dipastikan Bapak Ibu sekalian, semua orang yang memahami makna la ilaha illallah dan hakikatnya, urgensinya, maka hidupnya akan tenang. Karena dia tidak akan perlu bergantung, takut, tunduk kecuali kepada Allah. Maka dia akan terus menjadikan agama Allah sebagai pegangannya. Di dunia dia dapat panduan, kebahagiaan dan apa yang dijanjikan dalam Al-Quran dan Sunnah. Di akhirat dia akan masuk surga. Jadi ini sangat penting untuk memahaminya. Makanya jangan sampai dianggap remeh. Tadi sudah dijelaskan oleh para ulama-ulama ini, banyak orang yang menganggap remehnya. Jadi dikatakan memberikan pahala dan pahala dunia dan akhirat bagi siapa saja yang menegakkannya dan mewujudkannya. Azab, siksaan justru bagi yang meninggalkannya. Dengannya, dengan kalimat la ilaha illallah, terwujud perbedaan antara orang-orang yang berbahagia yang melaksanakannya dengan orang-orang yang sengsara yang meninggalkannya. Seorang hamba harus berusaha maksimal untuk mengetahuinya, mewujudkannya, mengkajinya, mengetahui batasan dan tafsirnya, mengetahui makna hukum dan derajatnya, mengetahui buah dan tuntunannya, argumen dan dalilnya, apa yang menumbuhkan dan menguatkannya,
Jadi bagaimana caranya supaya kita tertanam dalam hati la ilaha illallah, harus terus dipelajari. Apa kelebihan-kelebihan la ilaha illallah kalau kita amalkan, tanamkan dalam hati, juga dipelajari. Ya, kemudian hal-hal yang merusaknya, yang bisa merusak la ilaha illallah, maka ditinggalkan. Itu yang dimaksud dengan maknanya. Apa yang menumbuhkan dan menguatkannya, apa yang membatalkan dan menguranginya, karena ia adalah dasar yang mendasar di atas dasar-dasar lainnya, tidak sah kecuali dengannya, apalagi masalah-masalah furu atau hal-hal furu itu masalah cabang hal-hal kecil. Jadi dari hal yang besar menyembah Allah sampai kepada hal-hal yang kecil. Ya. Orang yang menyembah selain daripada Allah, seperti misalnya orang menyembah patung, maka dari penyembahan itu salah, menyembah selain Allah akan kemana-mana tuh. Akhirnya semua pun apa yang dia kerjakan keseharian akan jauh menyimpang dari apa yang diterapkan oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Adapun batasan, tafsir dan rukun-rukunnya, maka hendaknya seorang hamba mengakui dan mengetahui dengan ilmu yang yakin bahwa Allah sajalah yang disembah, yang diibadahi secara hakiki, dan bahwasanya sifat-sifat uluhiyah dan makna-maknanya tidak terdapat pada seorang makhluk pun, dan bahwasanya tidak ada yang berhak atasnya selain Allah. Ini semua adalah statement ulama, ada 3 atau 4 statement ulama tentang pentingnya masalah uluhiyah. Baik, bahasan kita sebenarnya adalah hal-hal yang masuk membatalkan keislaman di dalam ubudiyah itu, dalam ibadah itu. Sekarang itu tadi yang pertama, menjelaskan masalah makna ubudiyah dan urgensinya, serta pendapat ulama yang berbicara tentang pentingnya masalah ubudiyah, la ilaha illallah. Sekarang yang kedua, kita masuk makna syirik dalam ibadah. Lawan tauhid adalah syirik. Tauhid artinya pengesaan Allah ya. Syirik berarti mempartisipasikan Allah dengan makhluk. Seperti itu memahaminya. Jika makna dan urgensi tauhid ubudiyah telah tetap, maka kami ingin menjelaskan lawan yang dapat membatalkannya, yaitu syirik. Yang membatalkan tauhid tadi bisa keluar dari Islam adalah orang yang syirik, mempartisipasikan Allah dengan makhluknya. Pembahasan tentangnya, definisi dan bahayanya kami rangkum dalam keterangan berikut. Ibnu Taimiyah berkata, asal syirik, menyekutukan Allah, mempartisipasikan Allah dengan makhluknya adalah bahwa Anda menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluknya dalam sebagian perkara yang merupakan haknya Allah semata. Karena tidak seorang pun yang dapat menyamakan Allah dengan makhluk, tidak seorang pun yang dapat menyamakan Allah dengan makhluk-makhluk dalam masalah apapun. Barang siapa menyembah selainnya, selain Allah, atau bertawakal misalnya kepada selainnya, maka dia musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim berkata dalam Nuriyahnya, ya. Jadi ada buku yang beliau tulis, dan ini seperti ya kalimat mutiarahnya, hindarilah syirik. Ada syirik yang jelas. Bagian ini tidak menerima ampunan. Ia adalah mengangkat sekutu bagi Ar-Rahman, Allah yang Maha Penyayang. Apapun ia, batu atau manusia, dia berdoa atau berharap atau takut kepadanya, dan dia mencintainya seperti mencintai Ar-Rahman. Itu namanya syirik. Ibnu Qayyim juga berkata, syirik akbar, syirik yang besar, tidak diampuni oleh Allah kecuali dengan taubat darinya. Syirik akbar adalah mengangkat tandingan selain Allah, yang dia mencintainya sebagaimana dia mencintai Allah. Ia adalah syirik yang berarti penyamaan Tuhan-Tuhan orang-orang musyrikin dengan Rabb alam semesta. Makanya teman-teman sekalian, orang-orang yang datang kepada orang-orang yang menjadi dukun itu, mereka melakukan perbuatan syirik besar tuh. Karena pasti kalau dia datang ke jin atau syaitan, syaitan akan meminta agar menjadikan syaitan sebagai sekutu dengan Allah. Misal dia menyembelih untuk syaitan, misal dia berdoa, dia memohon, dia patuh, dia tunduk dengan peraturan-peraturan, disuruh minum darah misalnya, disuruh bersemedi di sebuah tempat, disuruh, ini semua berarti ketundukan kepada syaitan, dan ini tidak boleh. Ini adalah perbuatan syirik. Contohnya, makanya mereka semuanya menyimpang. Ini penyimpangan, mengangkat tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala, dan dipastikan orang seperti ini tidak akan ada ketenangan dalam kehidupannya ya. Oleh karena itu, mereka berkata kepada Tuhan-Tuhan mereka nanti di neraka,
Orang-orang yang menyembah selain Allah tadi, menyekutukan Allah dengan makhluk-makhluk yang lain, batu kah, setan kah, apa saja, nanti masuk neraka. Ya, dimasukkan oleh Allah SWT bersama dengan sekutu-sekutu mereka itu ke dalam neraka. Lalu Allah ceritakan nih, dari sekarang Allah sudah bongkar bagaimana keadaan mereka di neraka nanti. Surah Asy-Syu'ara 97 sampai 98 ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tallahi la akida Tallahi in kunna lafi dhalalim mubin idh nusawwikum birabbil alamin. Demi Allah, sungguh kita dulu di dunia dalam kesesatan yang nyata. Kenapa? Karena kita mempersamakan kalian, wahai para berhala-berhala, dengan Rabb semesta alam. Jadi dia dan Tuhan-Tuhannya dimasukkan semua ke dalam neraka. Misalnya orang sembah berhala, maka dia sama berhalanya dimasukkan. Lalu dia sendiri nanti naudzubillah berkata pada Tuhan-Tuhan yang dia sembah selain Allah itu, tunggu dulu kami ini sesat gara-gara menjadikan kalian sebagai tandingan buat Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mereka mengakui hanya Allah semata pencipta segala sesuatu, Rabb dan pemiliknya, dan bahwa Tuhan mereka tidak mencipta, tidak memberi rezeki, tidak menghidupkan, tidak mematikan, akan tetapi penyamaan ini pada kecintaan, pengagungan, dan ibadah, sebagaimana hal itu merupakan keadaan mayoritas orang-orang musyrik di dunia. Jadi ada orang yang memang betul-betul murni mengalihkan, sudah kufur, sudah nggak mau lagi menyembah Allah. Sebagian dukun itu ada di antara mereka yang memang mengikrarkan langsung kepada syaitan kalau dia kufur kepada Allah dan dia beriman kepada syaitan atau iblis. Maka ini na'udzubillah sudah jelas gitu kan. Jadi dia meninggalkan Allah SWT. Ada orang juga tidak, dia masih mengakui Allah sebagai pencipta, tetapi dia masih mempartisipasikan Allah dengan makhluknya dalam hal-hal yang merupakan hak ilahi. Seperti berdoa. Orang-orang musyrik Mekah mereka berdoa kepada patung, niatnya untuk Allah, tapi ke patung itu benda mati. Maka ini namanya musyrik. Ini juga sama. Sama saja tadi dengan orang yang mengikrarkan, ya, mengkufuri Allah secara mutlak, ya, karena ini sama, Allah tidak mau disyirikkan, dipartisipasikan dengan makhluknya, ini nggak boleh. Kalau ada orang berbuat syirik besar, meninggal, tidak sempat taubat, maka tidak dimaafkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik di timbangan amal hari kiamat, dan Allah masih mengampuni dosa selain itu. Dikatakan di sini Ismail Ad-Dahlawi berkata, tentu ada keterangan tentang siapa dia di bawah di footnote-nya. Di footnote nomor 2, Ismail bin Abdul Ghani bin Abdurrahman Ad-Dahlawi, seorang ulama mujahid, hidup di India, pergi ke Mekah dan Madinah, pernah belajar, memiliki banyak karya tulis, wafat tahun 1246 Hijriah. Saya akan bacakan perkataan beliau. Hakikat syirik adalah seseorang memberikan perkara dan perbuatan yang Allah khususkan untuk zatnya saja Allah yang maha tinggi, dan orang tersebut menjadikannya sebagai syiar ubudiyah kepada seorang manusia, seperti sujud kepada seseorang, menyembelih dengan namanya, bernazar untuknya, beristighatha, istighatha meminta tolong, ya, dengannya dalam kondisi sulit, ya, seperti misalnya orang minta agar disembuhkan penyakitnya kepada pohon, kepada dukun, kepada syaitan, nah, menggantungkan benda-benda jimat di badannya. Ini semua adalah perbuatan syirik yang tidak boleh. Dengan semua itu syirik telah terwujud, pelakunya dianggap musyrik meskipun dia meyakini bahwa orang ini atau malaikat ini atau jin ini yang mana dia bersujud kepadanya atau bernazar untuknya atau menyembeli untuknya atau beristighatsah kepadanya tetap berkedudukan di bawah Allah, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sang pencipta. Perhatikan ada dua hal dalam masalah syirik, ya. Yang pertama, memang dia mutlak, ya. Dia diciptakan oleh Allah, tadinya dia beriman pada Allah, lalu dia ikrarkan untuk, ya, menyembah selain Allah. Seperti kasus tadi, dia mengikrarkan kepada iblis atau syaitan. Ini kebanyakan banyak terjerumus dari orang-orang dukun nih. Semoga Allah kasih hidayah. Yang kedua adalah ada orang yang mengalihkan sebagian ibadah yang tadinya untuk Allah, seperti memohon-mohon kepada kuburan, tawaf padanya, menyembelih untuknya, gitu kan.
menyerahkan perkara-perkara urusan padanya, ini semua termasuk perbuatan syirik. Banyak orang terjerumus di Indonesia dari poin yang kedua nih. Perhatikan kalimat saya ini Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda memohon kepada seseorang sifatnya manusiawi, minta diambilin air minum misalnya. Tidak ada unsur kita menganggap Allah bukan Tuhan di situ. Atau tidak ada unsur kita menganggap orang itu saingannya Allah. Tetap kita yakin air yang ciptakan Allah. Kita cuma sekedar minta tolong, gitu kan? Kepada orang yang masih hidup nih. Ini kalau yang hidup ya. Kalau yang hidup pun kita minta sudah masuk mempartisipasikan Allah, seperti misalnya dia minta sembelihlah di gua ini. Yang hidup seperti dukun tadi minta, ini sudah nggak boleh. Kalau yang hidup boleh kita minta kalau sebatas memang sifatnya tidak mengganggu ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Kasus kita misalnya meminta agar didoakan oleh orang tua kita yang masih hidup, teman kita yang soleh dan solehah masih hidup, nggak ada masalah. Tetapi kalau orang sudah mati, walaupun orang soleh, kuburan, nabi, nggak boleh lagi. Benda mati namanya. Allah memberikan istilah itu. Jadi sudah nggak boleh datang kepada kuburan Syekh Fulan, tolong bantu saya, ini nggak bisa. Atau Kiai Fulan, gitu kan. Di Indonesia ini paling banyak ini. Bahkan ada, subhanallah, semoga Allah kasih hidayah, mereka buat webnya itu adalah, kalau saya tidak salah namanya ahli tamatan apa gitu kuburan, gitu kan. Memang mereka mengatakan itu. Jadi mereka yang sering menerangi kuburan dengan lampu, minta-minta di sana, ngambil tanahnya, nganggap ini ruhnya bisa keluar setiap saat menolong, gitu kan. Sehingga mereka minta tolong, ini semua perbuatan syirik. Dan ini berbahaya. Syaitan lebih senang dengan perbuatan syirik ini daripada dosa-dosa besar yang lain. Ya, bagi syaitan lebih penting syirik daripada zina, lebih penting syirik daripada riba. Kita bukan menganggap remeh syirik dan zina dan riba, dosa besar juga, tapi syirik lebih besar lagi induknya. Makanya tidak boleh. Para sahabat pernah saya sebutkan di riwayat ini, kalau sendal mereka putus, mereka mengangkat tangan ke langit, kemudian mengatakan, sendal saya putus, gantikanlah ya Allah. Waktu Nabi SAW meninggal dunia, maka Umar bin Khattab pun, mertua beliau radhiyallahu anhu, sempat menghenuskan pedang sambil berkata, siapa yang mengatakan Muhammad telah mati, maka aku akan memenggalnya dengan pedang ini. Sahabat dalam kondisi jiwanya ketakutan, khawatir kalau Nabi meninggal, tambah lagi Umar mengancam pada saat itu dengan itu, maka keadaan makin memanas. Abu Bakar, mertua Nabi SAW yang lain radhiyallahu anhu, masuk ke dalam rumah Nabi SAW, di rumahnya Aisyah anaknya, melihat Nabi SAW sudah meninggal. Kemudian beliau menutup mata Nabi SAW, menutup kain wajah, kemudian beliau keluar sambil berkata kepada Umar, hai Umar, tenanglah. Maka Umar pun duduk, lalu kata Abu Bakar, siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah mati. Dan siapa yang menyembah Allah, Allah hidup, tidak akan pernah mati. Artinya sekarang Nabi Muhammad SAW sudah mati. Cinta dan patuh padanya dengan mengamalkan ajarannya, bukan minta-minta di kuburannya, gitu kan. Kalau Nabi Muhammad SAW saja begitu, apalagi orang lain, apalagi cuman kiai, apalagi cuman ustadz, apalagi cuman yang lainnya. Semua itu harus digarisbawahi, karena ini perbuatan yang berbahaya sekali. Perbuatan syirik adalah perbuatan dosa yang tidak dimaafkan kalau orangnya meninggal tidak sempat taubat. Yang harus difahamin poin ini. Selanjutnya dikatakan Syekh Abdul Latif bin Abdul Rahman bin Hasan Al-Syekh, ini di footnote nomor 4 ada ditulis Abdul Latif bin Abdul Rahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab, lahir di Ad-Dir'iyah tahun 1225 Hijriah. Belajar berbagai disiplin ilmu di Al-Azhar di Mesir. Seorang ulama ahli tahqiq. Tahqiq ini Bapak Ibu sekalian, kalau ada buku ditulis oleh ulama-ulama lama, kemudian datang seorang penuntut ilmu mencari tahu tentang buku itu, kemudian dia misal ada hadis disebutkan, tidak tahu dari mana hadisnya. Lalu dia datang, dia mencari tahu hadis ini disebutkan oleh siapa sih? Misal Imam Bukhari, dicari sama dia, kemudian ditulis di footnote, hadis ini ditulis oleh Bukhari dalam kitab ini, bab ini, hadis ini, gitu kan. Ada ayat Al-Quran tidak disebutkan dalam surah apa, di ayat berapa, nanti dia datang, dia memberikan nama surah dan nama ayat di footnote, maka itu namanya tahqiq.
Orang ini spesialisnya buku-buku yang ditulis oleh para ulama-ulama terdahulu yang masih dalam manuskrip tulisan tangan, maka beliau mentahkiknya, mendatangkan pembenaran terhadap apa yang disebutkan oleh orang-orang ini, tinggal mencari di mana hadisnya atau di mana ayatnya, atau menguatkan dengan pendapat-pendapat ulama yang lain. Penulis risalah, buku dan penyair wafat di Riyadh pada tahun 1293. Beliau mengatakan, Nabi Muhammad SAW telah mendefinisikan syirik dengan definisi yang menyeluruh, sebagaimana dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, Ya Rasulullah, ayyu dzambi a'zam? Qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Ya Rasulullah, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dosa apa yang paling besar? Nabi SAW menjawab, kamu mengangkat tandingan bagi Allah padahal hanya Dia yang menciptakanmu. Ini definisi sederhana tentang dan lengkap masalah syirik. An-nid dalam hadis, engkau mengangkat nid, antaj'ala lillahi nidda, adalah sekutu dan tandingan. Barang siapa yang memberikan sesuatu ibadah kepada selain Allah, maka dia telah menyekutukannya dengan syirik yang membatalkan dan menafikan tauhid. Di antara yang ditulis juga Muhammad Rashid Ridha, disebutkan footnote-nya nomor 3, Muhammad bin Rashid al-Ridha bin Ali Ridha al-Kalmuni al-Husaini, salah seorang reformis abad ini, hidup di Tripoli, Syam. Kemudian pergi ke Mesir, penulis buku dan fatwa-fatwa, wafat di Kairo tahun 1354. Seseorang meyakini, kata beliau, bahwa dalam mencipta ada yang menandingi Allah atau membantu Allah dalam perbuatan-perbuatannya, atau membuatnya melakukan sebagian darinya dan menghalanginya dari yang lain dengan syafaatnya di sisinya karena kedekatannya kepadanya. Ini termasuk syirik. Jadi para malaikat pun mereka mengerjakan apa yang telah Allah titahkan saja. Tanpa ada malaikat pun Allah mampu mengerjakan semua perbuatan. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di mendefinisikan syirik ini dengan definisi yang menyeluruh dan lengkap, dan dia berkata, definisi syirik akbar dan tafsirnya yang mengumpulkan seluruh bentuk dan macamnya adalah bahwa seorang hamba memberikan satu macam atau satu bentuk ibadah kepada selain Allah. Semua keyakinan atau ucapan atau perbuatan yang terbukti diperintahkan dari peletak syariat, maksudnya Allah, maka memberikannya hanya kepada Allah semata adalah tauhid, iman dan ikhlas, dan memberikannya kepada selain Allah adalah syirik dan kufur. Perhatikanlah batasan syirik akbar ini yang mana tidak ada sesuatu pun yang luput darinya. Adapun bahaya dan keburukan syirik ini, maka ia tidak samar bagi seseorang yang bertauhid. Syirik adalah dosa paling besar dan paling buruk di sisi Allah secara mutlak, sebagaimana dalam hadis Ibnu Mas'ud tadi sudah disebutkan di atas. Syirik adalah satu-satunya dosa di mana Allah menolak mengampuninya bila meninggal sebelum taubat. Ia penyebab kekekalan di dalam api neraka. Oleh sebab itu Nabi Muhammad SAW memperingatkan dari dosa ini dalam sabda beliau. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah dalam Kitabul Asyribah nomor 4043. Juga ada disebutkan di footnote-nya beberapa penguat terhadap riwayat ini. Kata beliau atau kata Nabi Muhammad SAW, la tusyrik billahi syai'an wa in quti'at wa in quti'ta au hurrikta. Jangan sampai kamu menyekutukan Allah meskipun kamu harus dipotong, dipenggal atau dibakar. Jadi kalaupun sampai harus disiksa begitu pun, kalau disuruh menyekutukan Allah jangan kamu lakukan, karena sebentar. Dan kita sudah perlu garis bawahi, pernah saya sampaikan, kalaupun sampai ada orang disiksa, ya, insya Allah tidak ada ya, tapi kalau ada orang sampai disiksa kemudian dia harus dibakar atau dia dipukul, maka itu hanya prosesi kematian. Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan Ibrahim alaihissalam dari api. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan contoh-contoh yang sangat banyak berhubungan dengan masalah-masalah seperti ini, seperti selamatnya seorang anak muda yang bernama Waddah pada saat akan dibunuh oleh raja yang akan menenggelamkannya di lautan tapi tidak berhasil, melemparnya dari atas gunung tidak berhasil, hanya karena dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan banyak berhubungan kisah seperti ini gitu.
Jadi kita harus garis bawahi, jangan sampai kita terpengaruh, karena prosesi kematian, masalah orang dibakar, masalah orang dicincang, masalah orang diledakkan badannya, semua itu tidak dirasakan lagi oleh orang yang akan meninggal dunia, karena dia hanya melihat satu hal, malaikat maut mencabut ruhnya. Prosesi orang ditabrak mobil, kebakar tubuhnya, dipotong badannya, itu tidak dirasakan lagi bagi orang yang melalui proses peninggal dunia, gitu kan? Karena hanya malaikat maut mencabut ruhnya. Kalau orang beriman, maka ruhnya keluar lebih mudah daripada air dari mulut kendi. Kalau dia orang fasik atau orang kafir, maka akan sulit keluar ruhnya, seperti ibaratnya bulu domba yang dibasahkan lalu dililitkan di pohon berduri lalu ditarik dengan keras sehingga berantakanlah bulu domba itu. Sebagaimana disebutkan di dalam riwayat-riwayat yang sahih. Jadi Nabi SAW ingatkan kepada kita, saking pentingnya untuk memahami syirik itu tidak boleh. Jangan menyekutukan Allah meskipun kamu harus dipotong, dipenggal atau dibakar. As-Sa'di berkata menjelaskan syirik tidak diampuni oleh Allah karena ia berarti mencela Rabb alam semesta dan keesaannya. Juga menyamakan makhluk yang tidak memiliki manfaat dan mudarat untuk dirinya dengan zat pemilik manfaat dan mudarat, di mana tidak ada satu nikmat pun kecuali darinya, dari Allah. Tidak menolak azab kecuali Dia. Tidak ada yang menolak bala, ya, musibah yang akan datang kecuali Allah. Pemilik kesempurnaan mutlak dari segala segi, kekayaan sempurna dari segala pertimbangannya. Maka kezaliman paling besar, kesesatan paling jauh adalah tidak mengikhlaskan ibadah kepada zat yang kedudukan dan keagungannya seperti ini, dan memberikan sesuatu darinya kepada makhluk yang tidak sedikit pun mempunyai sifat-sifat kesempurnaan. As-Sa'di berkata tentang firman Allah dalam surah Luqman ayat 13, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innasyirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Segi di mana syirik merupakan kezaliman besar adalah karena tidak ada yang lebih buruk dan lebih jelek daripada orang yang menyamakan makhluk dari tanah dengan Allah pemilik manusia, dan menyamakan orang yang tidak memiliki apapun dari perkaranya dengan memiliki seluruh perkara, menyamakannya yang kurang lagi miskin. Allah tidak butuh apapun dan Allah ciptakan. Bagaimana bisa disamakan dengan makhluk yang kurang lagi miskin dari segala segi dengan Rabb yang maha sempurna lagi maha kaya dari segala sisi atau segi? Menyamakan makhluk yang tidak mampu memberi nikmat walaupun dengan nikmat seberat semut kecil, dengan zat yang mana tidak ada suatu nikmat pada diri hamba, pada agama, dunia, akhirat, hati dan tubuh mereka kecuali darinya, dan tidak ada yang dapat menepis keburukan kecuali Dia. Adakah kezaliman yang lebih besar daripada itu? Adakah kezaliman yang lebih besar daripada orang yang diciptakan Allah untuk beribadah dan mentauhidkannya, lalu dia membawa dirinya yang mulia dan meletakkannya di derajat yang paling rendah? Jadi ini semua adalah makna syirik. Orang-orang Bapak Ibu sekalian yang minta-minta di kuburan, kalau dia yakin pemilik kuburan tersebut yang sudah mati, kiai kah, guru kah, orang alim kah, atau siapa saja, bisa memberikan manfaat dan mudarat kepada dia, minimal bagaimana dia tidak bisa yakin pemilik daripada kuburan tersebut dan penciptanya serta yang ada di dalamnya dari manusia tadi, Allah Subhanahu wa taala jauh lebih mampu. Makanya Imam Nawawi mengatakan, saya heran melihat orang-orang yang minta-minta di kuburan, padahal di dalam kuburan itu walaupun orang alim sudah jadi tulang belulang, sama dengan dia sudah jadi tulang, apa yang dia harus minta pada benda-benda ini? Ini semua demi Allah adalah waswas syaitan yang menyesatkan dia dari jalur ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang yang bertauhid Bapak Ibu sekalian hidupnya akan tenang, karena dia tahu dia punya Tuhan yang maha hidup, tidak akan pernah mati. Selain daripada Allah, makhluk semua manusia tidak terkecuali, semua malaikat, semua jin, semua tumbuh-tumbuhan, semua segala itu kecuali Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk Allah. La ilaha illallah, itu maknanya. Kita masuk ke poin yang ketiga tentang masalah makna doa, istighatha, dan yang semakna dengan keduanya. Sekarang kita membahas makna doa dan istighatha, nanti akan kita jelaskan, dan apa yang terkait dengan keduanya. Kemudian kita membahas pula pentingnya doa.
keagungannya dan wajibnya mengarahkan doa hanya kepada Allah Ta'ala semata yang tidak ada sekutu baginya. Doa berarti meminta dan memohon. Al-Fayyumi berkata, Da'autullaha ad'uhu. Artinya aku menghadap kepada Allah dengan permintaan dan aku menginginkan kebaikan yang ada di sisinya. Adapun istighatha, maka ia adalah meminta gauth penyelamatan. Dan dipakai pula dalam makna nusrah atau pertolongan. Dan wa'agathahu yang artinya dia menolongnya. Isti'adzah berarti berlindung, berteduh dan bernaung. Dalam lisan al-Arab, maksudnya ini ada kamus namanya lisanul Arab, disebutkan makna daripada adza bihi, berlindung dengannya, yang berarti berlindung kepadanya, berteduh dan bernaung. Adapun makna al-isti'anah, maka ia adalah meminta ma'unah atau pertolongan, dan al-aun adalah kemenangan atas sesuatu. Al-Khattabi berkata, makna doa adalah permintaan inayah, perhatian dari hamba kepada Robnya dan permohonan pertolongan darinya kepadanya. Dari dia hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikatnya adalah menampakkan ketergantungan kepada Allah atau kepadanya berlepas dari daya dan kekuatan. Doa merupakan ciri khas ubudiyah atau penghambaan diri dan tanda kerendahan manusia. Doa mengandung makna pujian kepada Allah Ta'ala, penyandaran kedermawanan dan kemurahan kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara harus dikatakan adalah bahwa doa memiliki banyak makna. Ibadah, tauhid, seruhan, istighatha, permintaan, permohonan, pertolongan dan lain-lain. Jadi doa kan global ya. Di dalam doa itu apa? Ada macam-macam. Di situ ada ibadah, karena kita berdoa adalah ibadah kepada Allah. Ada tauhid, mengesahkan Allah, memohon-mohon kepada Allah. Seruhan, ada penyampaian, ada istighatha, permintaan tolong, gitu kan? Ada permintaan secara umum dan seterusnya. Pembicaraan tentang urgensi doa dan kedudukannya yang agung adalah merupakan pembicaraan yang panjang. Akan tetapi dalam pembahasan ini cukup bagiku, maksudnya bagi penulis, untuk membatasi sebagai berikut. Doa adalah di antara ibadah yang paling mulia dan paling agung. Oleh karena itu, ia disebut oleh Al-Quranul Karim dalam kurang lebih 300 tempat, 300 ayat Al-Quran membahas masalah doa. Allah menamakannya ibadah dan mengancam orang yang tidak berdoa karena sombong dengan neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Allah katakan dalam surah Al-Mu'min ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhilin. Dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku perkenankan bagi kalian. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku, maksudnya berdoa kepadaku dan tunduk, akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dan dina. Allah Ta'ala menamakan doa dengan din atau bagian dari agama, sebagaimana firman-Nya dikatakan dalam surah Al-Ankabut ayat 65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin. Apabila mereka menaiki kapal, maka mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan agama atau ketaatan kepadanya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjadikan doa bagian daripada agama itu sendiri atau menyebutkan dia adalah agama. Allah Ta'ala juga berfirman dalam surah Yunus 106, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk, fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Janganlah kalian coba-coba menyembah apa-apa yang tidak memberikan manfaat dan tidak pula memberikan mudarat kepada kalian selain Allah. Sebab jika kalian berbuat demikian, maka sungguhnya kalian kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim. Juga surah Jin ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka jangan kalian berdoa menyembah kepada seorang pun di dalamnya,
ya, atau di samping atau bersama dengan Allah. Ini subhanallah, makna ayat ini yang terakhir mengingatkan kepada kita tentang bahayanya banyak orang Islam yang sengaja menaruh kuburan di dalam masjid atau di sekitar masjid. Makanya Nabi SAW melarang sholat di masjid yang ada kuburannya. Ada peringatnya di dalamnya, karena tidak boleh. Ya. Otomatis orang kalau ada kuburan di dalam masjid dilarang dalam agama kita, dan tujuan utama agar orang tidak akhirnya minta ke kuburan itu. Subhanallah, ada saja manusia yang jahil datang ke kuburan-kuburan itu lalu meminta, gitu kan. Saya waktu sempat membimbing umroh waktu ke Aqsa, saya sempat datangi beberapa tempat dan ternyata di situ ada banyak, hampir setiap masjid ditaruh kuburan. Saya tanya, ini kuburan yang benar? Dia bilang bukan, kata pengurus masjidnya, bukan. Ini hanya makam. Jadi cuma simbolik saja, gitu kan. Tapi yang terjadi baru simbolik saja, itu sudah banyak orang yang minta-minta. Datang minta-minta. Bagaimana kalau kuburan yang sebenarnya? Dan para ulama mengatakan subhanallah, hikmah yang sangat jelas. Kenapa kuburan para nabi semua tidak jelas di mana tempatnya kecuali kuburan Nabi Muhammad SAW, untuk memberikan penekanan bahwasanya memang ini nabi terakhir. Dan Allah Subhanahu wa taala masih menjaga sampai sekarang, dan insya Allah sampai hari kiamat kuburan Nabi Muhammad SAW tidak pernah dijadikan sebagai ajang syirik. Jadi kan dijaga. Kalau kuburan yang lain tidak jelas, semua cuma dikatakan makam. Dari siapapun yang kita lihat kuburan dikatakan ini makamnya Nabi Hud, makamnya Nabi Ibrahim, itu makam. Makam itu artinya simbolik, ya, simbol, bukan kuburan yang sebenarnya. Dan kebanyakan dibuat tempat-tempat masjid ini dengan kuburan-kuburan ini dengan alasan supaya berdoa kepada selain Allah. Ini perbuatan syirik ini, nggak boleh sama sekali. Apalagi kalau kuburan yang dasarnya bukan nabi-nabi, ini lebih parah lagi, gitu kan. Jadi simbolik saja sudah banyak dibuat kesyirikan, apalagi kalau dasarnya kuburan asli. Makanya Allah mengatakan wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sungguhnya masjid-masjid adalah kepunyaan Allah, maka jangan kalian berdoa menyembah kepada seorang pun di dalamnya selain Allah. Enggak boleh minta-minta ke kuburan. Walaupun kita anggap, tadi saya sudah bilang, syirik ada dua macam. Mengikrarkan langsung kufur kepada Allah, atau memang dasarnya masih berkeyakinan bahwasanya bisa jadi perantara benda-benda mati itu dengan Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan mengalihkan sebagian kecil atau satu ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda di atas mimbar. Ini hadis, ya, ada dilihat di puntot nomor 2 riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, dan banyak riwayat-riwayat atau perawi yang lainnya, ya. Dikatakan oleh Nabi SAW, inna du'a huwal ibadah, thumma qara'a ud'uni astajib lakum, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ketahuilah sesungguhnya ibadah, doa adalah ibadah. Dan kemudian Nabi Muhammad SAW membaca ayat Al-Quran yang disebutkan dalam surah Mu'min ayat 60, berdoalah kepadaku, kata Allah, niscaya aku akan kuperkenankan bagi kalian. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku atau berdoa akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Asy-Syaukani juga berkata dalam tafsirnya, sabda Nabi Muhammad SAW, ad-du'a huwal ibadah, doa adalah ibadah. Sifat ini yang mengandung pembatasan dari segala objek, ya, yang menjadi sandaran dari segi apa yang disandarkan itu sendiri, dan dari segi dhamir atau kata ganti yang menjadi pemisah. Semua itu menuntut bahwasanya doa adalah bentuk ibadah yang paling tinggi, paling luhur, dan paling mulia. Ayat yang mulia menunjukkan bahwa doa adalah ibadah karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya agar berdoa kepadanya. Kemudian dia berfirman, innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku, maksudnya berdoa kepadaku. Hal itu menunjukkan bahwa doa adalah ibadah, dan tidak berdoa kepada Rabb Ta'ala adalah kesombongan. Tidak ada yang lebih buruk daripada kesombongan ini. Bagaimana seorang hamba menyombongkan diri sehingga dia menolak berdoa kepada Khalik atau Sang Pencipta, pemberi rezekinya, penciptanya dari ketidakadaan, pencipta seluruh alam, pemberi rezekinya seluruh alam, dan yang menghidupkannya, yang mematikannya, yang memberinya pahala, yang menghukumnya. Tidak ada keraguan bahwa kesombongan adalah bagian daripada kegilaan dan cabang dari kufur nikmat. Husain bin Mahdi An-Na'awi berkata, ini di punot nomor 2 ada Husain bin Ali An-Na'awi At-Tihami dari penduduk Syi'ab. Ya, Syi'ab itu sebuah perkampungan daerah bagian barat Jazirah Arabia.
seorang ulama yang utama, memiliki banyak karya tulis, wafat tahun 1187 Hijriah. Kata beliau, barang siapa memperhatikan ayat-ayat Al-Quran dengan cermat dan perkataan para rasul dengan umat-umat mereka yang dicatat oleh Al-Quran, niscaya dia mendapatkan bahwa dasar perkara dan terminal tujuan yang banyak dan sering disinggung secara luas dan masyhur adalah doa kepada Allah semata dan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Dia berkata di tempat lain di bukunya, manakala doa dengan cara menampakkan kebutuhan dan ketergantungan kepada zat yang maha kuat lagi kuasa, maha perkasa lagi maha pengampun, dalam keadaan meletakkan, mengendalikan dan membuat serta menampakkan kepapaan dan kebutuhan kepada Allah dan ketidakmampuan tidak butuh darinya, sebagai ungkapan atau terjemahan dari makna seorang hamba yang dimiliki dan diperhambai, sedangkan yang dia minta adalah pemilik dan Robnya. Maka dalam kondisi itu ia merupakan dasar dari cakrawala ibadah. Ini adalah rahasia mengapa Allah mengkhususkannya untuk dirinya, doa maksudnya, dan selainnya tidak ada yang berhak mendapatkannya. Di antara yang ditulis oleh Syekh Abdul Latif bin Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh tentang urgensi ibadah doa adalah, Anda melihat semua ibadah lahir dan batin menunjukkan permintaan dan permohonan sebagaimana perbedaan yang diminta dan dimohon. Inilah sisi pengukuhan dengan kata doa, bukan dengan ibadah, dalam banyak tempat dalam Al-Quran dan Sunnah, dan itu didukung oleh sabda Nabi SAW di dalam hadis. Ini hadisnya disebutkan oleh beliau, Afdalud du'ai yawma Arafah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebaik-baik doa pada hari Arafah, kata Nabi SAW, adalah kalimat tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya kerajaan, baginya segala puji, dia menghidupkan, mematikan, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi ternyata doa yang paling baik adalah doa dengan mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Syekh Abdurrahman Isa, dan setelah ini kalau ada yang pertanyaan silakan ditulis ya. Syekh Ahmad bin Isa, ini disebutkan putra nomor 3, Ahmad bin Ibrahim bin Isa, lahir di Saqra tahun 1253 Hijriah. Menuntut ilmu di Riyadh, dia seorang yang memiliki pengalaman bisnis, sempat menjabat sebagai hakim dan memiliki sejumlah karya tulis. Ini seringkas biografi ya. Meninggal wafat tahun 1329 Hijriah tentunya. Dia berkata, menjelaskan bentuk-bentuk ibadah yang dikandung oleh doa. Dia berkata, telah terbukti bahwa doa mengumpulkan bentuk-bentuk ibadah dalam jumlah yang besar, seperti penyerahan diri kepada Allah, harapan kepadanya, bersandar kepadanya, tunduk kepadanya, maksudnya kepada Allah semua ya, kerendahan dan kelemahan diri di hadapannya. Barang siapa menyerahkan dirinya kepada selain Allah, maka dia musyrik, dia mau atau tidak mau. Syekh As-Sa'di menjelaskan keagungan doa. Dia berkata, firman Allah dalam surah Al-Mu'min ayat 14, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fad'ullaha mukhlishina lahuddin. Sembahlah Allah dengan memurnikan ibadah kepadanya. Allah meletakkan kata ad-din di tempat kata ad-du'a. Ya. Maksudnya agama, Allah letakkan doa sebagai posisi agama. Dan ini banyak dalam Al-Quran. Hal ini menunjukkan bahwa doa merupakan inti dari agama dan ruh dari ibadah. Makna ayat di sini adalah ikhlasnya kepadanya. Ya, jika kamu meminta hajatmu dan ikhlaskan untuknya perbuatan-perbuatan baik dan ketaatan. Kalau kita simpulkan Bapak Ibu sekalian, panjang lebar tadi dijelaskan tentang masalah doa. Bahwasanya doa itu merupakan inti daripada ibadah. Tidak boleh sama sekali dialihkan kepada selain Allah. Dan sudah diberikan definisi. Apa itu doa? Meminta permohonan, meminta perlindungan, ya, meminta penyembuhan, meminta kekurangan agar disempurnakan. Semuanya. Itu semua tidak boleh kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda boleh berobat ke dokter, tapi jangan katakan, dokter sembuhkan saya. Karena kata-kata sembuhkan saya tidak mungkin dia lakukan. Saya sakit, diperiksa, iya, gitu kan. Banyak orang menganggap dokter lah yang menjadi penyebab dia sembuh, ya. Maka dia membahasakan itu, gitu kan. Tidak bisa. Kalau kita lagi lapar, meminta makanan, memang kita boleh meminta makanan kepada orang.
Tapi kalau kita mengatakan kamulah yang menghilangkan lapar saya, ini sudah hak ilahi. Hati-hati dengan kalimat-kalimat seperti itu, gitu kan? Karena memang semua yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya banyak orang mengalihkan doa-doanya kepada selain Allah, dan itu terjadi di banyak tempat, di antaranya di kuburan-kuburan, di tempat-tempat yang umumnya mereka meminta-minta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang merupakan hak ilahi. Ini semua adalah perbuatan syirik yang bisa membatalkan keislamannya. Allahu a'lam. Ini tadi mobilnya sudah pindah. Ini mobil warna hitam, ya, platnya 1962. Soalnya dia menghalangi jalan tuh, jadi tolong kerjasamanya Bu ya. Bagaimana mendakwahi orang yang belum kenal sunnah dan masih suka minta air ke sumur-sumur, kemudian didoakan air? Apa yang harus didakwahi terlebih dahulu? Cara ibadah atau hal-hal tentang syirik? Tentu dijelaskan tentang apa tadi panjang lebar kita jelaskan yang Bapak Ibu dapatkan hari ini. Itu yang disampaikan. Kalau kita ini harus memurnikan ibadah kepada Allah, itulah hakikat dari makna la ilaha illallah. Tidak boleh kita menyembah. Masuk dalam penyembahan adalah meminta tolong, meminta tambahan rezeki, yaitu minta kesembuhan. Semua harus kembali kepada Allah. Tidak boleh kita menggantungkan pada benda, gitu kan? Pada makhluk. Kita boleh menggunakan fasilitas yang telah Allah berikan seperti hal-hal yang haram untuk dijadikan sebagai obat, tapi itu Allah tetap kita yakin yang memberikan kesembuhan. Kita biar minum obat yang mahal pun, kalau Allah belum mau sembuh tidak akan sembuh. Kita minum air hangat, Allah bisa sembuhkan. Diberikan penjelasan apa adanya. Jadi Bapak Ibu jangan juga diganggu oleh syaitan. Kesannya kita sulit untuk mendakwahi orang. Enggak, tugas kita menyampaikan kok. Yang menanamkan dalam hati dia hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan saja. Kalau ini setahu saya perbuatan syirik, nggak boleh meminta-minta ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan apa adanya. Maka insyaallah selebihnya Allah Subhanahu wa taala yang berikan hidayah. Memang harus dimulai dengan tauhid. Kalau misalnya lewat kuburan sendiri kemudian timbul rasa takut, kita minta perlindungan sama Allah dengan berdoa, apakah rasa takut yang kita rasakan termasuk syirik? Tentu saja tidak. Tentu saja tidak. Ya, rasa takut itu dari syaitan dan wajar itu terjadi, gitu kan? Seperti orang merinding, ketakutan sendiri, nanti takut diganggu, itu semua muncul. Dan kita minta tolong kepada Allah SWT berdoa, itu tidak ada masalah. Itu sudah tepat, gitu kan? Nah, itu hal-hal yang mendasar yang harus memang dilakukan. Yang dimaksud tidak boleh rasa takut itu misalnya rasa takut kepada selain Allah. Ada orang bekerja sama tadi sama jin misalnya. Lalu dia takut kalau jinnya ini putus hubungan dengan dia, maka dia tidak akan dapat rezeki misalnya. Seperti itulah. Kalau dia tidak berobat kepada dokter ini, dia yakin dia tidak akan pernah sembuh. Gitu kan? Ini nggak boleh. Ya, harusnya memang dia yakin Allah SWT menyembuhkan. Allah bisa menyembuhkan kita dengan minum air putih, bukan harus berobat. Tapi memang kita disuruh ikhtiar. Kata Nabi SAW dalam hadis, ya, tadawu ya ibadallah, berobatlah kalian wahai hamba-hamba Allah. Tapi dihubungkan dengan hadis lain, Allah tidak jadikan kesembuhan kalian pada hal-hal yang ia haramkan, gitu kan? Jadi hal-hal yang dibolehkan saja. Bagaimana cara menasihati orang tua yang sesekali ikut ziarah sunan-sunan dengan majelis taklimnya? Ini Allah musta'an. Semoga Allah berikan hidayah ya. Ini dijadikan sebagai ajang bisnis. Ini ujung-ujungnya subhanallah perbuatan syirik, perbuatan yang salah ini ujung-ujungnya ada duit di situ. Beberapa travel yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, travel lokal, menawarkan kepada kiai-kiai untuk mengajak majelis taklimnya, bahkan diberikan baju seragam, mereka pergi mendatangi kuburan-kuburan lalu minta tolong kepada kuburan tersebut. Kalau ditanya untuk apa ke sana, berdoa. Gitu kan? Berdoa, dan tidak sedikit di antara mereka beristighatsah, meminta pertolongan ya kepada kuburan-kuburan tersebut karena dianggap orang soleh. Ini dari tadi kita yang lebar kita jelaskan. Pertemuan kita pagi ini untuk meluruskan itu, gitu kan? Semoga Allah kasih hidayah karena kebanyakan mereka tidak mengerti. Yang bertanggung jawab ini hati-hati, kiainya sama travelnya tuh. Tahu ini tidak boleh, syirik itu. Bagaimana caranya dijadikan sebagai ajang bisnis? Nggak boleh itu, gitu kan? Jadi harusnya hati-hati. Kalau ada kuburan, kita lewatin kuburan muslim, kita sunnahnya memberikan salam, iya.
Tapi kalau duduk di situ meminta-minta tolong pada kuburan, dari mana ini? Ya. Harusnya hati-hati ya. Karena ini perbuatan syirik ya. Nah ini hati-hati, dari tadi kita jelaskan syirik adalah dosa yang tidak diampuni Bapak Ibu sekalian. Kalau sampai meninggal tidak sempat taubat. Apakah kaum Syiah termasuk dalam golongan syirik? Di Syiah segala sesuatunya ada. Syirik itu bagian dari hidup mereka karena mereka minta-minta tolong pada kuburan. Itu menjadi ciri khas ya, gitu kan? Mereka beristighatsah kepada Husain radhiyallahu anhu. Meminta-minta wahai Husain, sampai saya lihat cuplikan para ulama-ulama mereka di Iran, itu bahasanya kalau kau mau mati ucapkanlah wahai Husain. Ini bagaimana cara? Gitu kan? Kalaupun manusia paling layak dipanggil, yang paling layak Nabi Muhammad SAW. Ada kakeknya Husain radhiyallahu anhu, ada Nabi Muhammad SAW. Tapi ini semua waswas syaitan yang memang merusak itu. Apalagi memang pendiri pemahaman ini adalah orang Yahudi, memang sengaja merusak Islam. Mestinya orang-orang yang mau ikut pemahaman Syiah ini pelajari dulu baik-baik nih. Jangan main ikut-ikutan saja. Dan sampai sekarang saya sangat yakin teman-teman di Indonesia tidak paham Syiah itu sebenarnya. Tidak paham itu Syiah. Oh, dia tahu Syiah yang sebenarnya di Iran tidak mau ikut tuh. Bahaya sekali ini. Karena mereka beristighatsah meminta tolong kepada Husain radhiyallahu anhu dan banyak ajaran-ajaran yang luar biasa. Kalau masalah syirik itu sudah biasa. Minta-minta, bahkan kuburan Abu Lu'lu' yang membunuh Umar radhiyallahu anhu dibuatkan masjid, lalu mereka berdoa-doa, di situ ada cuplikan, itu kan dalam bahasa Arab lagi mereka ucapkan, ya Allah bangkitkan kami bersama Abu Lu'lu', gitu kan. Orang yang membunuh mertua Nabi Muhammad SAW, ini luar biasa ini, gitu kan. Siapa Abu Lu'lu' dan siapa Umar bin Khattab? Bagaimana? Mereka anggap tokoh, gitu kan. Ini kenal sebenarnya rekayasa informasi kalau Umar bin Khattab memang itu berbuat kafir setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Mertua Nabi ini. Kalau mertua anda dicaci maki begitu, terima nggak? Gitu kan? Apalagi Nabi SAW jamin surga baginya. Ini orang-orang ini luar biasa ya. Saya kadang-kadang tidak habis pikir. Ada orang punya musuh tetangganya mungkin. Punya musuh kerabatnya. Manusia biasa seperti dia. Ini yang dijadikan musuh sahabat Nabi. Ini berhadapan di depan Allah hari kiamat, ini luar biasa. Tidak hidup sezaman, berapa banyak pahala anda akan dihabiskan oleh Abu Bakar dan Umar tuh, gitu kan. Makanya Aisyah bertanya radhiyallahu anha waktu itu ya, zaman itu sudah mulai muncul pemahaman. Sebelum beliau meninggal ditanya, wahai Aisyah, Ummul Mukminin, apa pendapat anda tentang orang-orang caci maki ayah anda Abu Bakar, caci maki ayahnya Hafsah, Umar? Kata Aisyah radhiyallahu anha, Allah memerintahkan mereka untuk mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an dalam Al-Quran. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Allah perintahkan, tapi mereka malah mencaci makinya. Saya tidak melihat kecuali karena Allah ingin menambahkan pahala buat Abu Bakar sama Umar. Jelas itu, gitu kan? Menggibah berarti mendapatkan pahala. Lagian untuk apa ini? Pemahaman ini subhanallah orang kalau lihat luar biasa sebenarnya. Ya, itu. Jauh sekali dari agama Islam. Jadi sudah berkumpul segala, ada syiriknya, ada bid'ahnya, ada segala macam perbuatan yang ngawur. Bahkan bisa sampai tingkat kekufuran. Karena sudah menganggap Al-Quran kurang, sahabat dikafirkan, ini bahaya. Sabda Nabi SAW, siapa yang mengatakan kepada saudaranya muslim kafir, maka akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Kalau Abu Bakar sama dia ketemu, masa Abu Bakar yang dikatakan kafir? Ya jelas kembali ke dia lah. Gitu. Ini mertua Nabi nggak mungkin salah. Awal orang yang masuk Islam di Mekah. Anda siapa? Gitu. Ini aneh-aneh aja nih. Ya. Bolehkah kita mendatangi kerabat yang meninggal tetapi non muslim? Setahu saya kalau kalau sakit boleh. Sudah pernah ditanya ini ya. Kalau orang sakit boleh. Kita jenguk, bantu rumah sakitnya. Non muslim semua apa yang boleh dalam Islam lakukan. Jenguk kalau sakit, bantu rumah sakitnya, bantu makanannya, pakaiannya, biaya sekolah anaknya. Kalau memang dia masih ada anaknya sekolah, itu yang boleh-boleh semua. Rumahnya rusak kita perbaikin. Tapi kalau sudah ritual nggak boleh. Prosesi penguburan itu adalah ibadah, gitu kan? Setahu saya itu tidak boleh lagi, karena Nabi SAW melarang kita mendukung segala bentuk ritual. Lakum dinukum waliyadin. Yang boleh lakukan, yang tidak boleh harus kita tinggalkan. Semestinya begitu. Gitu. Bagaimana dengan orang yang enggan berdoa karena merasa sudah cukup diberi kenikmatan oleh Allah dan malu kebanyakan minta-minta kepada Allah? Bapak Ibu sekalian, ini waswas syaitan. Orang disuruh tamak terhadap rahmat Allah. Ambil kalimat ini dari saya ya. Kata para ulama,
Allah lebih cinta kepada hamba yang berdoa agar dipertahankan nikmatnya daripada cobaan sedang datang dia minta selamat dari cobaan. Misal gini, kita sehat nih, lalu minta ya Allah tak pertahankan kesehatan saya. Itu Allah lebih cintai daripada orang sudah sakit minta disembuhkan. Jadi meminta tamak terhadap rahmat Allah lebih Allah cintai. Kita minta pada saat itu. Minta agar diselamatkan dari kefakiran, dari kesusahan, ya kan? Minta jauh dari su'ul khatimah, minta supaya matinya malah husnul khatimah dan seterusnya. Itu malah tamak. Kita disuruh berdoa kepada Allah dengan tamak terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis kata Nabi SAW riwayat Tirmidzi hadis sahih, "Man lam yad'ullah yaghdab alaih." Siapa yang tidak berdoa pada Allah maka Allah murka padanya. Jangan berdoa, gitu kan? Merasa cukup nikmat apa yang cukup sekarang? Nikmat makan, nikmat pakaian baik. Masih ada yang lain kan? Mati dalam keadaan baik, punya keturunan yang selamat dalam ketaatan kepada Allah. Kita dipertahankan agar tidak mati dalam kemusyrikan, di kuburan selamat dari azab kubur, di akhirat masuk surga. Banyak doa nih, gitu kan? Banyak doa. Dan doa kan juga ada beberapa ya. Ada doa yang otomatis, ada doa yang sifatnya permintaan, kita punya hajat yang memang harus kita sampaikan kepada Allah. Ada doa yang sudah rutin Allah kasih, seperti misalnya bismillah pada saat mau makan dan minum. Kan itu doa. Mengucapkan alhamdulillah habis makan minum itu kan doa, gitu kan? Mau masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, mau tidur, bangun tidur, berhubungan biologis suami istri, ada doanya semua kan? Keluar rumah, masuk rumah, berarti ini ada doa yang sifatnya memang sudah rutin Allah jadikan sebagai ya kegiatan kita. Berarti pasti kita berdoa. Sholat misalnya, kita membaca doa semua tuh, doa iftitah, Al-Fatihah juga di akhirnya adalah doa, ruku ada doanya, i'tidal ada doanya, sampai sebelum salam doa semua tuh. Ada zikir dan doa, ada zikir masuk di dalamnya. Kalau kita itlakkan doa, maka masuk dalam semuanya, apapun itu. Termasuk dalamnya adalah zikrullah, adalah doa. Makanya tadi hadis kata Nabi SAW, doa yang paling afdal di hari Arafah, doa yang paling afdal, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bagi kita mungkin kita anggap itu zikir dan dipisahin dengan doa lain. Itu masuk bagian daripada doa. Kalau doa ditlakkan semuanya masuk. Termasuk di dalamnya adalah zikir. Ya. Apapun yang kita memohon dan menunjukkan kebutuhan kepada Allah namanya doa. Gitu. Ini sudah sering ditanyakan ya, apa hukumnya bila wanita safar untuk haji tanpa disertai mahram? Ini gini Bapak Ibu sekalian, tolong saya minta sekalian ya, di pengajian saya, kalau Bapak Ibu memang betul-betul mau tahu hukum, tanya. Tapi kalau hanya mau ngetes-ngetes, jangan nih. Ini penting, karena sering kali ada yang datang begitu, nanya sebuah hukum, hanya ngetes, dia sudah dapat dalil dari seorang ustadz. Kalau sudah dapat dalil, kerjain, udah. Gitu kan? Ini enggak direkam, dibawa ke ustadz lain, berapa banyak besar dosanya, nanti ustadz itu main vonis sembarangan, karena tidak dengar langsung, ibu dapat dosa berapa banyak. Itu banyak sekali tuh. Saya sudah sering ingatkan, jangan tanya kepada saya masalah individu dalam majelis, dan jangan juga tanya masalah organisasi. Masih ada yang nanya tuh, jamaah tablik bagaimana, ini HTI bagaimana, ini bagaimana, ini bagaimana. Akhirnya, dan tujuannya bukan karena tidak tahu ya, tujuannya mau mencari masalah yang nanti ditanyakan ke ustadz lain. Akhirnya divonislah ustadz ini begini, ini bahaya loh. Dosanya berat, bertakwa kepada Allah ini nggak boleh. Ini masalah safar tanpa mahram, tidak dianjurkan safar tanpa mahram, harus pakai mahram, gitu kan? Itu pendapat yang paling kuat, sudah sering saya bilangin. Tapi ulama mengatakan kalau ada wanita safar tanpa mahram haji dan umroh, haji umrohnya sah. Cuma dia berdosa dengan tanpa mahramnya, gitu kan? Ini pendapat yang paling kuat. Ada pendapat lain yang mengatakan kembali kepada makna hadis 3 hari 3 malam. Ini pendapat yang di nomor 2 akan dimarjuhkan, gitu kan? Kalau dia perjalanan kurang dari 3 hari 3 malam, diambil tolokannya di hari Nabi SAW dulu 3 hari 3 malam itu Mekah Madinah. Berarti 400 kilo selama 3 hari 3 malam. Kalau dibagi 3, sehari semalam berarti 130 kilo, gitu kan? Kalau dibawa 130 kilo dianggap bukan safar, ya. Maka sehari semalam itu boleh dia safar tanpa mahram. Tapi kalau sudah 3 hari 3 malam berarti harus safar. Ini pendapat yang dipegang oleh pendapat pertama tadi, sehingga tidak boleh safar tanpa mahram. Ada pendapat yang lain mengatakan 3 hari 3 malam diambil sebagaimana umumnya, gitu kan? 3 hari 3 malam memang.
Jadi perjalanan 24 jam kali 3, gitu kan. Kurang daripada ini perjalanan dianggap tidak masalah. Ini pendapat, tapi tetap kembali kepada pendapat Bapak Ibu sekalian, pakai mahram, gitu. Pakai mahram ini. Saya sekarang tersebar berita kalau Ustadz Khalid mengatakan boleh safar tanpa mahram. Padahal saya jelaskan tentang pendapat ulama, bukan saya suruh ayo safar tanpa mahram. Ini salah paham semua nih. Yang itu. Safar ada mahram, itu adalah pahala yang paling tepat, afdaliyahnya, dan itu pendapat yang paling kuat di antara ulama. Belum ada uang, belum sempat, jangan safar, kan gitu. So saya ringkasnya, kalau nggak ada suami cerai baik, ada anak, nggak ada anak ada saudara, kumpul duit sampai bisa, itu jauh lebih baik, jauh lebih aman gitu ya. Jadi saya selama ini hanya menjelaskan hukum syar'inya, tapi banyak disalahfahamin tuh ya, seakan-akan saya menghalalkan, saya bukan menghalalkan ini. Ya. Jadi perlu digaris bawahi, tolong masalah itu. Kalau kita percaya bahwa satu tempat angker, lalu kita ketika masuk mengucap salam, syirikkah itu? Untuk apa kita memberikan salam? Kenapa harus salam di tempat yang dianggap angker? Enggak ada urusannya nih. Tidak pernah ada perintah. Dan di dalam Islam tidak ada namanya tempat angker. Enggak ada tempat angker itu. Walaupun di situ ada 1000 orang pernah dibunuh, dibantai, tidak ada angker. Enggak ada dalam Islam. Saya sudah pernah jelaskan, tidak ada rukun tayangan. Tempat itu kalau ada orang pernah dibunuh, ya sudah, orang yang dibunuh kalau mereka beriman, mereka mendapatkan taman dari taman surga di kuburannya. Kalau mereka orang fasik, orang kafir yang pernah dibunuh, maka mereka pun sedang disiksa dalam kuburannya. Enggak ada lagi rukun tayangan di situ. Enggak ada lagi masalahnya. Tidak ada tempat angker dalam Islam, tidak ada. Kalau ada tempat angker, maka bisa jadi angker semua muka bumi. Karena banyak orang pembunuhan dari dulu kan. Dan tapi tidak ada sama sekali, itu semua permainan syaitan. Jadi tidak perlu kita menganggap ada tempat angker, apalagi kalau sampai memberikan salam, nggak ada gunanya. Itu cuma biasa was-was syaitan. Katanya harus bilang assalamualaikum, gitu kan? Ini sudah menganggap berarti ada di situ sesuatu. Kalau kita merinding, a'udzubillahi minasyaiton, usir malah. Memberikan salam berarti mengucapkan selamat datang, gitu kan? Bentar, sabar. Maksudnya kita masuk ke rumah, kita tahu di setiap rumah ada penghuninya, dan maksudnya kita asal Lain kalau rumah lain, bukan karena ada penghuninya, salah, bukan, jangan paham rumah itu ada penghuninya, karena Allah menyebutkan dalam surah An-Nur, kalau kalian masuk ke dalam rumah-rumah kalian, berikanlah salam sebagai kata tahiyat, penghormatan dari Allah, untuk diri kalian sendiri, bukan untuk ada penghuni, nggak ada penghuni itu. Kita memberikan salam dalam rumah karena perintah Allah. Jangan diyakini ada penghuninya. Gak ada. Jadi nggak benar tuh dikatakan rumah selalu ada penghuninya syaitan. Itu nggak benar. Ya, nggak benar. Dari mana itu? Nggak ada. Nggak ada jin datang. Jin itu kalau ada manusia dia lari. Kalau ibu buat sengaja jinnya datang, taruh patung, pasang-pasang foto. Saya pernah jelasin kan. Ada posko syaitan masuk. Nah iya, dia datang di situ. Dan kita memberikan salam bukan buat mereka. Jin itu diusir kalau datang, bukan diberi salam, gitu kan? Jadi jangan salah paham, tidak ada penghuni di rumah. Ini persepsinya harus diperbaikin. Rumah itu kosong. Memberikan salam itu karena Allah perintahkan. Dan Allah menunjukkan dalam surah An-Nur, itu buat diri kalian sendiri. Sebagai kata sambutan yang baik dari Allah. Jelas Bu ya? Dalam konteks pembatalan keislaman, bila kita melihat seseorang muslim melakukan hal yang kita pelajari tadi, apakah mereka menjadi murtad dan haruskah ia mengucapkan syahadat kembali dan ada saksinya atau dilakukan sendiri sudah cukup? Tentu di sini kalau dia melakukan perbuatan-perbuatan syirik besar, saya tahunya sepakat para ulama, dia dalam kondisi kalau dia tidak tahu, gitu kan, tidak tahu, maka tetap diingatkan dan kalau dia mau taubat dia mengucapkan syahadat. Dan kalau dia tidak tahu, dia meninggal, tidak tahu kalau itu syirik, maka dia masih di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia tahu, sudah ada yang ingatkan ya, terus dia tidak mau, maka ini baru ada hukuman ya. Apakah setelah syahadat kembali maka ia seperti bayi yang baru lahir tanpa dosa, seperti orang Kristen yang baru masuk Islam? Yang saya tahu pendapat ulama adalah kalau orang berbuat syirik besar, amal-amalnya semua hancur, gitu kan? Pernah kita jelaskan tentang masalah syirik, ada dua macam ya, syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar seperti menyembelih kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, sujud kepada selain Allah. Ini semua akan menghancurkan atau membatalkan keislaman dan hancur amal-amalnya semua.
Kalau dia tobat dia harus syahadat kembali. Dengan syahadat kembali lagi semua amalnya. Kembali lagi semua amal-amal yang pernah dia kerjakan kebaikan, gitu kan. Batasan kuburan dalam masjid, apakah di pekarangan masjid termasuk dilarang? Apakah tembok atau dinding masjid sudah dapat memisahkan? Bila kuburan berada di samping kiri mimbar, namun di luar gedung masjid, tentu saja jauhi semuanya. Selama ada kuburan hindari. Selama ada kuburan hindari. Masih dalam lokasi masjid tinggalkan. Udah. Karena Nabi SAW melarang itu. Jangan kalian jadikan kuburan kalian masjid. Kalau ada kuburan dibangun masjid ya jangan, hindari udah. Sholat di mana? Nggak ada lagi dekat rumah saya. Sholat di rumah. Nggak bisa lagi. Karena ada larangan, nggak boleh kan? Dan ulama mengatakan kalau kuburan dibangun, ya, ditaruh karena masjid, kuburannya dibongkar. Kalau kuburan ditaruh karena masjid, kuburannya dibongkar. Tapi kalau masjid dibangun karena kuburan, masjidnya dibongkar. Sudah paham ya? Kalau kuburan dibangun, ditaruh di dekat masjid, ya, maka supaya masjidnya bisa dipakai sholat, kuburannya yang dibongkar. Kalau kuburan sudah ada, masjid dibangun karena kuburan, masjidnya yang dibongkar. Karena nggak boleh, ini sudah untuk kuburan, bukan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu a'lam begitu. Baik, ini hari Jumat Bapak Ibu sekalian, kita tutup sampai sini dan juga alhamdulillah pertanyaan sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat dalam kehidupan kita dan ilmu agama yang kita pelajari, dan kalau ada benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Kemudian saya juga bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar semua yang sakit disembuhkan penyakitnya, semua yang tidak utang dilunasi utangnya, yang belum dapat hidayah dimudahkan dapat hidayah, yang sudah dapat hidayah dimudahkan untuk mengamalkan. Dan kita selalu berdoa saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, dimanapun mereka berada, yang sedang tertindas, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, kokohkan telapak kaki mereka, juga terima para syuhada mereka, dan Allah muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita, dan Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa dan juga dengan harta dan dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, di mana ia satukan kita di majelis ilmu yang mulia ini. Kalau ada benar dari Allah, pada salah saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.